itu sistem informasi manajemen dan kenapa kita membutuhkan sistem informasi manajemen? Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, bahwa di dunia ini ada begitu banyak sekali data dan sumber informasi yang tersedia, mulai dari data diri kita yang terpampang di akun Facebook, data lagu-lagu yang sering kita dengarkan di Spotify, hingga data-data keuangan atau perusahaan yang ada di bursa efek. Secara garis besar, kita dapat mendefinisikan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi. Mengapa kita butuh sistem informasi manajemen? Yang pertama, mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan akurat, dan yang kedua, membantu manajemen untuk membuat keputusan yang efektif dan akurat. Pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis serta organisasi adalah dua konsep yang seringkali berjalan beriringan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas suatu organisasi. Keduanya ini berfokus pada peningkatan kinerja melalui teknologi dan optimalisasi proses bisnis. Terus juga definisi dari pengembangan sistem. Pengembangan sistem sendiri adalah proses perancangan, pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan sistem, informasi, atau perangkat lunak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau operasional organisasi. Dan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen, pengguna akhir, dan tim IT. Tujuan dari pengembangan sistem ini ada beberapa tujuannya. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Maksudnya, mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Untuk yang kedua, meningkatkan efektivitas. Maksudnya, menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga, mengintegrasikan sistem. Maksudnya, menghubungkan berbagai sistem yang ada agar bekerja sama secara lebih baik. Untuk yang keempat, mengurangi biaya atau meminimalkan pemborosan sumber daya melalui optimalisasi proses. Untuk yang kedua, yaitu perencanaan ulang proses bisnis dan organisasi atau Business Process Reengineering atau disebut dengan BPR, adalah pendekatan yang lebih luas dari sekedar pengembangan sistem. Ini melibatkan penilaian dan perancangan ulang proses bisnis inti dalam organisasi untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam kinerja. BPR tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada perubahan dalam struktur organisasi, budaya kerja, dan cara kerja. Terus ada juga tahapan-tahapan dalam BPR. Yang pertama yaitu identifikasi proses yang ada, di mana melakukan pemetaan proses bisnis yang ada dalam organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi proses-proses yang tidak efisien atau ketinggalan zaman. Tahapan yang kedua yaitu analisis proses, yaitu mengkaji efisiensi dan efektivitas proses yang ada. Untuk yang kedua itu mengidentifikasi hambatan dalam suatu proses. Untuk tahapan yang ketiga yaitu perancangan ulang proses atau sekarang bisa disebut dengan redesign. Maksudnya, mengusulkan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif, yaitu menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses dan juga memastikan bahwa proses baru yang mendukung tujuan strategis organisasi. Dan yang keempat yaitu implementasi perubahan, di mana mengembangkan dan menerapkan sistem baru, sistem yang ada untuk mendukung proses yang telah dirancang ulang. Kedua yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses kebutuhan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Dan yang selanjutnya melakukan pelatihan bagi karyawan agar siap dengan proses baru. Tahapan yang kelima, ini juga ada evaluasi dan pemeliharaan. Memantau hasil implementasi proses baru dan sistem untuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan. Juga melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Juga selain tahapan, ada juga manfaat dari BPR, yaitu peningkatan kinerja yang signifikan, mengurangi waktu siklus, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Juga fleksibilitas dan adaptabilitas. Organisasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Juga ada peningkatan kepuasan pelanggan.
proses yang lebih efisien dan efektif menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik. Di sini juga ada hubungan antara pengembangan sistem dan BPR. Apa sih hubungan antara keduanya? Jadi, pengembangan sistem seringkali merupakan komponen penting dari BPR. Teknologi informasi memungkinkan atau menunjukkan organisasi untuk merancang ulang proses bisnis mereka dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Contoh-contohnya teknologi yang sering digunakan dalam BPR termasuk Enterprise Resource Planning atau Customer Relationship Management dan sistem manajemen rantai pasokan. Itulah hubungan antara pengembangan sistem dan BPR. Juga ada tantangan dalam pengembangan sistem dan BPR, yaitu resistensi terhadap perubahan. Karyawan dan manajemen mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama, resist terhadap perubahan. Yang kedua yaitu ada biaya dan waktu. BPR dan pengembangan sistem bisa memakan biaya yang besar dan waktu yang lama sebelum manfaatnya terasa. Untuk yang ketiga yaitu kegagalan dalam implementasi. Tanpa perencanaan yang baik, mungkin resiko kegagalan implementasi ini sangat tinggi dan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kegagalan mencapai tujuan. Itulah salah satu tantangannya. Jadi ada kesimpulannya juga. Kesimpulan dari keduanya ini antara pengembangan sistem dan juga perencanaan ulang atau BPR, yaitu pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis adalah dua elemen kunci dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui teknologi dan optimasi proses. Keduanya ini bekerja sama untuk membantu organisasi menjadi lebih efisien, efektif, dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Tahapan pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disebut juga SDLC adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. SDLC ini biasanya terdiri dari beberapa tahap yang masing-masing memiliki tugas dan tujuan yang spesifik. Berikut adalah tahapan umum dalam pengembangan sistem. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tujuannya menentukan tujuan proyek dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada. Kegiatannya seperti identifikasi masalah atau kebutuhan bisnis dan menentukan lingkup proyek. Yang kedua, analisis sistem. Tujuannya memahami kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem yang diharapkan. Kegiatannya seperti pengumpulan data melalui wawancara, survei, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, desain sistem atau sistem design. Tujuannya merancang arsitektur dan komponen sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Kegiatannya seperti desain arsitektur sistem, termasuk desain database dan antarmuka pengguna. Yang keempat, pengembangan atau development. Tujuannya mengembangkan sistem sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kegiatannya seperti pengkodean atau programming komponen sistem dan pengembangan dan integrasi modul-modul sistem. Yang kelima, pengujian. Tujuannya memastikan bahwa sistem berfungsi dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan. Kegiatannya pengujian unit untuk setiap modul. Yang keenam, implementasi atau implementation. Tujuannya menginstal dan mulai menggunakan sistem dalam lingkungan produksi. Kegiatannya seperti instalasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang ketujuh, pemeliharaan. Tujuannya memelihara sistem agar tetap berfungsi dengan baik dan menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan. Kegiatannya seperti penyediaan dukungan teknis bagi pengguna. Yang kedelapan, evaluasi. Tujuannya menilai kesuksesan sistem dan memenuhi tujuan bisnis dan menentukan langkah perbaikan jika diperlukan. Kegiatannya seperti pengumpulan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan. Setiap tahap dalam SDLC ini saling terkait dan dapat diulang atau diubah sesuai kebutuhan proyek. Alternatif pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah proses merancang, membangun dan memelihara sistem informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis atau operasional. Dalam pengembangan sistem, ada beberapa pendekatan atau metode
yang dapat digunakan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah beberapa alternatif pengembangan sistem yang umum digunakan. Yang pertama, waterfall atau model air terjun. Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional yang bersifat linear dan berurutan. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahapan berikutnya dimulai. Adapun tahapannya, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Yang kedua, prototyping. Pendekatan ini melibatkan pembuatan model sistem prototype yang dapat diuji cobakan oleh pengguna untuk memberikan masukan sebelum sistem akhir dikembangkan. Adapun tahapannya, pengumpulan kebutuhan, pengembangan prototype, evaluasi prototype oleh pengguna, refinement, dan implementasi sistem akhir. Yang ketiga, Agile adalah pendekatan iteratif dan inkremental yang fokus pada fleksibilitas dan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Tahapannya merancang literasi, mengembangkan fitur, pengujian, rilis literasi, umpan balik, dan revisi. Yang keempat, Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada pengembangan cepat dan iteratif dengan memanfaatkan alat bantu pengembangan. Adapun tahapannya, yang pertama merancang persyaratan, desain dan konstruksi dengan alat bantu RAB, pengujian dan peluncuran. Yang kelima, DevOps. DevOps adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pengiriman perangkat lunak. Tahapannya, perencanaan, pengembangan, pengujian terus-menerus, integrasi dan pengiriman terus-menerus. Yang keenam, spiral. Model spiral adalah pendekatan iteratif yang menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dan prototyping. Model ini menekankan pada analisis resiko dan pengujian berulang. Tahapannya, yang pertama, perencanaan dan penentuan tujuan. Yang kedua, analisis resiko. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian. Yang keempat, evaluasi dan review. Pemilihan metode atau pendekatan pengembangan sistem tergantung pada berbagai faktor, termasuk kompleksitas proyek, kebutuhan pengguna, sumber daya yang tersedia, dan toleransi terhadap resiko. Masing-masing metode dapat diadaptasi atau dikombinasikan. Pengembangan sistem untuk perusahaan digital adalah proses yang melibatkan perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta infrastruktur digital yang mendukung operasi bisnis. Berikut ini adalah materi yang umum dalam pengembangan sistem untuk perusahaan digital. Yang pertama, perencanaan sistem. Contohnya seperti analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan bagaimana teknologi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, analisis sistem. Contohnya seperti arsitektur sistem, yaitu merancang struktur sistem termasuk komponen, modul, antarmuka, dan data flow. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak. Contohnya seperti pemrograman dan coding, yaitu mengembangkan kode sumber menggunakan bahasa pemrogram yang sesuai. Yang keempat, pengujian sistem. Seperti pengujian unit, yaitu memeriksa setiap unit atau komponen perangkat lunak secara individual. Yang kelima, implementasi sistem. Contohnya seperti migrasi data, yaitu memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru, termasuk pembersihan dan konversi data. Yang keenam, pemeliharaan dan dukungan. Contohnya seperti monitoring sistem, yaitu mengawasi kinerja sistem dan mendeteksi masalah sejak dini. Yang ketujuh, keamanan sistem. Contohnya seperti keamanan aplikasi, yaitu melindungi sistem dari ancaman cyber seperti hacking. Yang kedelapan, manajemen proyek, yaitu seperti dokumentasi, di mana membuat dan mengelola dokumentasi proyek untuk referensi dan pelatihan. Materi-materi ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem yang efektif dan efisien dalam mendukung operasi dan pertumbuhan perusahaan secara digital.